Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat malam, shalom, berkah dalam. Selamat malam, shalom, berkah dalam. Pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021, marilah kita bersekutu di dalam doa, dalam persekutuan doa karismatik Paroki Pekalongan. Bagaimana kabarnya suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Malam ini luar biasa. Saya yakin kita sebagai orang percaya kepada Yesus pasti luar biasa kabarnya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kita mengikuti ajaran Allah sendiri yang menjadi firman. Saya mengutip dulu untuk landasan nanti kita memulai bersekutu di dalam doa agar siap hati kita. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus sendiri mengatakan demikian. Berarti Bapa itu sama dengan Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Lalu Yohanes 12:17 itu orang banyak yang bersama-sama dengan Yesus ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Yesus. Yes, kita sebagai orang percaya kepada Yesus, ya, kita sudah mantap. Karena satu-satunya manusia yang bisa membangkitkan orang mati adalah Yesus Kristus. Karena dia manusia, ia juga karena dia Allah, sungguh manusia. Itulah iman kita, harus tetap kokoh mengikuti Yesus. Untuk itu marilah kita rindu sekali agar malam hari ini Tuhan Yesus sendiri hadir di sini. Allah kita hadir di sini. Kita nyatakan kerinduan kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Urapilah pribadi lepas pribadi Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawan
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengurapi kami pribadi, lepas pribadi. Engkau telah melayakkan kami untuk masuk ke dalam pelataran kudus-Mu. Kami masuk, ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersujud ke hadirat-Mu di dalam tahta-Mu yang Maha Kudus. Oleh karena kami telah Engkau urapi, telah Engkau perkenankan. Namun inilah kami, Bapa, kami orang-orang yang rapuh, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Bapa, agar kami di dalam bait kudus-Mu menjadi layak oleh karena Engkau Maha Kudus, bersihkanlah hati kami. Jadikanlah hati kami menjadi istana-Mu. Bersihkanlah hati kami, ya Bapa. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosa-Ku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar
istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, hidup dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Yesus, terima kasih Bapak. Sekalipun kami orang yang berdosa ini Bapak, oleh karena kerahiman-Mu, Engkau telah bersihkan hati kami, Engkau sucikan hati kami, dan Engkau berkenan jadikan hati kami sebagai istana untuk Engkau bersemayam di dalam hati kami, Tuhan. Dengan kerendahan hati, terimalah pengakuan dan penyesalan kami ya Bapak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Hati kami sungguh menyatakan kepadamu, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Aku percaya Tuhan, hanya bersama-Mu kami mampu penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Tetap percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapak, kami telah Engkau ampuni dan telah dapat menyatakan iman kami percaya kepadamu dalam segala perkara. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa Bapak. Maka sudah layak dan sepantasnya Bapak jika kami bersuka cita, sebab Engkaulah kekasih jiwaku. Terimalah Bapa pujian kami, dan kami percaya Engkau bertata di atas pujiannya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, aku disayang Tuhan. Mari kita angkat pujian.
bahagia. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Itulah Bapak pujian kami. Kami senang Bapak, jika Engkau dapat senang oleh karena apa yang kami lakukan. Sebentar lagi Bapak, kami akan menyembah Engkau. Kami akan masuk ke dalam pelataran-Mu yang maha kudus. Kami akan bersujud, bersimpuh di telapak kaki-Mu Bapak, untuk menyembah dan berdoa kepada-Mu. Terimalah Bapa doa dan sembahan kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya saat kami berdoa, maka kuasa-Mu bekerja. Kami siapkan hati kami, Bapa, pada doa dan penyembahan kami malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, kami telah menyiapkan hati kami. Kiranya Engkau akan menggunakan hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk Engkau berikan segala yang Engkau mau kepada kami. Pakailah kami, Bapa, sebagai alat-Mu. Pakailah kami, Bapa, untuk segala karunia-karunia-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Bernubuatlah, Bapa. Berikanlah penglihatan, Bapa, kepada kami lepas pribadi. Oleh karena kami siap, kami percaya, Bapa, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Abahyar Manasigana Hosana Kiataraya Sakatara Lamasila Ratatara Parabanata Anaya Sirata Sirara Barabara Yara Yara Pasti Sirara Barabara Iya nata ya rabana takras segera apa korala dari ya rabana takras iya korala rabana sejarah korala ya hari ya rabana ya korala rabana takras ya korala ya sejarah Terima kasih Bapak, kami telah Engkau perkenankan menyampaikan doa dan sembah kami, doa dan penyembahan kami. Sebentar lagi berfirmanlah Bapak, urapilah hamba-Mu Ibu Anton yang sebentar lagi Engkau utus untuk menyampaikan firman. Pakailah dia, biarkan semua yang disampaikan yang Engkau kehendaki bukan dari pikiran, bukan dari hatinya sendiri, melainkan dari Engkau yang bertahta di atas kerajaan, yang bertahta di dalam surga, menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Doa saya, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat dan semangat. Amin. Suster, bapak, ibu, kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Kita bersyukur negara kita sudah menikmati kemerdekaan sejak 76 tahun yang lalu. Secara rohani, kita pun adalah orang-orang yang merdeka, karena Yesus telah memerdekakan hidup kita. Kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma, anugerah yang sempurna melalui pengorbanan Yesus di Kalvari. Yesus telah memerdekakan hidup kita dari perbudakan dosa. Dia telah memindahkan hidup kita dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia juga telah mengubah hidup kita yang tidak punya arti menjadi berharga di matanya. Kemerdekaan yang kita terima tidak membuat kita bebas atau merdeka untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki atau yang kita mau. Yesus memerdekakan kita agar kita bisa mengikuti Dia, menjadi serupa dengan pribadinya yang taat dan setia pada kehendak Bapa. Malam ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari sebelumnya kita buka Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah ikut misa di Gereja Katedral Semarang. Waktu itu dalam homilinya, Romo menceritakan pengalamannya sewaktu masih menjadi frater. Bersama teman-temannya, mereka dengan begitu yakin bersepakat untuk pantang makan garam. Waktu itu pas masa Prapaskah. Ternyata keinginan mereka itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Bapak Ibu tahu, akhirnya malam harinya mereka berpantangnya itu untuk makan siang. Tapi ternyata akhirnya malamnya mereka malah lebih memilih untuk berpuasa daripada menyantap makanan tanpa garam. Kalau kita lihat betapa besar dampak pengaruh dari garam, sehingga bisa mengubah keputusan para frater. Bapak Ibu, demikian juga Tuhan menghendaki hidup kita, agar kita bisa punya dampak
punya pengaruh yang positif bagi orang lain. Baik kapanpun maupun dimanapun kita berada. Kita tahu kalau garam itu banyak sekali manfaatnya. Satu yang sudah pasti, ia memberi rasa pada masakan. Serumit apapun bumbu yang kita pakai untuk sebuah masakan, tanpa garam, masakan tidak akan terasa enak. Dahsyat ya Bapak Ibu. Selain itu, manfaat garam banyak. Bisa untuk mengawetkan, membunuh bakteri, memurnikan. Bahkan garam pernah dipakai oleh Nabi Elisa untuk memurnikan air sungai di Yeriko. Masih banyak lagi manfaat bagi kesehatan. Tapi saat ini kita tidak mau membahas manfaat garam. Namun kita mau merenungkan bagaimana garam itu memberi manfaat. Garam akan bermanfaat saat ia larut, saat hilang lenyap wujudnya ke dalam sebuah masakan. Saat kita tidak bisa menemukan butiran-butiran garam lagi, saat itulah garam membawa dampak, memberi rasa pada seluruh masakan. Misalnya, masak sop ayam, ya. Maka yang punya rasa bukan hanya wortel saja, atau kobisnya saja, atau kentangnya, tapi juga dagingnya. Jadi keseluruhan yang ada di dalam masakan itu semua punya rasa. Kalau masakan itu enak, yang dapat pujian siapa Bapak Ibu? Pernah nggak kita dengar orang memuji, wah garamnya enak banget ya. Rasanya sampai hari ini saya belum pernah dengar. Tapi yang pasti, yang dipuji adalah masakan itu. Wah sopnya enak banget, mantap. Ayam gorengnya enak banget, pas rasanya. Garam tidak pernah mendapat pujian. Demikian juga Tuhan ingin hidup kita seperti garam. Yang powerful, punya kekuatan, punya kualitas untuk bisa mempengaruhi, membawa dampak positif, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus seperti garam. Kita harus bisa larut. Kita tidak boleh kelihatan. Artinya kita tidak boleh menonjolkan diri. Kita nggak boleh pamer. Kita nggak boleh merasa yang paling berjasa, paling pegang peranan. Ini kan karena ada aku loh. Kita merasa kita yang paling benar. Saat kita larut, kita harus bisa meninggalkan diri kita sendiri. Kita harus bisa meninggalkan segala keakuan, segala kesombongan. Kita harus bisa melenyapkan segala ambisi kita. Keinginan untuk dipuji harus disingkirkan. Bahkan segala kekecewaan, kemarahan, kebencian, kepahitan, itu semua juga harus dihilangkan. Sehingga kita bisa memberi rasa, memberi pengaruh, membawa dampak pada orang-orang di sekitar kita. Tentunya ini suatu proses Bapak Ibu. Seperti juga garam, dia tidak akan langsung hilang saat ditabur pada sebuah masakan. Tapi setelah diaduk, perlahan-lahan akan hilang dan menyebar ke seluruh masakan. Saat kita mau larut, maka eksistensi, keberadaan kita pun harus lenyap. Dan kita akan ada di mana-mana. Ini bukan lagi main sulap ya Bapak Ibu, tapi artinya saat kita tidak ingin diri kita menonjol, maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Manfaatnya akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Kita hidup
Tapi bukannya diri kita lagi yang hidup, melainkan harus Kristus yang hidup di dalam kita. Seharusnya kita menyadari sepenuhnya bahwa kita bukanlah sumber, tapi kita hanyalah sebuah saluran yang dipakai Tuhan. Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hendaknya setiap kita bisa berkata bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan kehendak Bapa saja. Kita bisa bukan karena dengan kekuatan dan keperkasaan kita, melainkan dengan Roh-Nya. Karena itu, tidak ada yang layak untuk bisa kita banggakan. Semua hanya bagi kemuliaan-Nya. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, selain garam dunia, kita juga adalah terang dunia. Hal ini berbalikan dengan garam. Kalau garam harus larut tidak kelihatan, tapi terang justru harus terlihat oleh banyak orang. Yesus mengibaratkan terang itu seperti sebuah kota yang ada di atas bukit, yang bisa dilihat oleh orang-orang banyak di sekitarnya. Pelita, nyala sebuah lilin baru bisa dinikmati oleh seluruh isi rumah kalau diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Gantang itu sebuah wadah yang dulu dipakai sebagai alat ukur untuk menimbang biji-bijian. Mungkin kalau kita tidak bisa membayangkan gantang, anggap saja itu seperti sebuah panci. Jadi kalau kita menyalakan sebuah lilin, lalu kita letakkan lilin itu di bawah panci, pasti lilin itu akan mati, pelita itu akan mati, dan tidak bisa menerangi sekelilingnya. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita adalah bintang-bintangnya Tuhan yang mempunyai terang hidup. Karenanya jangan pernah biarkan terang kita redup. Kita harus tetap bersinar di tengah kegelapan dunia. Di tengah dunia yang saat ini sedang hancur, penuh dengan dosa, dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan dan kebencian. Kita harus tetap bisa bersinar di tengah kegelapan dunia. Karena terang hidup di dalam kita, itu akan membawa pengaruh. Firman Tuhan katakan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena itu, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, jadilah mercusuar kebenaran dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saat ini, pandemi membuat banyak orang menjadi tawar hati, kehilangan harapan. Ada yang kehilangan anggota keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaan, kecewa, marah, hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Kita harus tetap bisa menjadi terang di tengah-tengah kekelaman dunia saat ini. Saya punya pengalaman beberapa bulan yang lalu, seorang teman saya itu begitu depresi karena dia tidak tahu bagaimana harus membayar kontrakan rumahnya yang sebentar lagi jatuh tempo. Apalagi suaminya sakit stroke, ditambah lagi yang punya rumah mau menaikkan kontrakan. Dia begitu putus asa. Dia mencoba mencari jalan. Salah satunya dia coba mau ngadain arisan. Dia tawarkan ke teman-teman,
tapi ada beberapa yang mau, tapi banyak yang nggak mau. Dia bilang sama saya, orang-orang tuh takut ketemu aku, Lis. Saya bilang, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan saja. Percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Kita doa, saya bantu doa, saya bilang. Dan dia bilang, justru saat ini dia nggak bisa doa. Saya bilang, kalau kamu nggak bisa doa, bagaimana bisa mendapat pertolongan Tuhan? Justru di saat sulit kita harus lebih lagi mendekat pada Tuhan. Justru di saat sulit Tuhan mau lihat kita menjauh atau kita semakin mendekat padanya. Singkat cerita, malam itu saya doa. Saya bawa dia di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa nolong teman saya, tapi Engkau sanggup. Apapun keadaan dia, Engkau mengasihinya. Karena temui dia secara pribadi sekali lagi Tuhan. Biarkan dia merasakan kasih-Mu. Setiap hari saya doa. Satu kali pagi-pagi dia cerita, Lisa, aku senang banget. Tadi pagi ciciku yang gak mau ketemu sama aku selama ini, datang bawain dia kue, kasih dia ya sedikit uang. Dia senang sekali. Dan dia merasakan kasih Tuhan. Terus berapa hari kemudian, kira-kira ya seminggu kemudian, dia juga cerita, Lisa, tiba-tiba ada temen yang minjemin aku uang. Nanti tiap bulan aku bisa ngangsur. Nanti kurangnya aku bisa tambah dari THR. Dia kepengen dia bisa kontrak 2 tahun. Karena kalau setahun itu cepat sekali lewat. Masih kurang, saya bilang kita doa lagi. Saya ingin dia punya harapan di dalam Tuhan. Saya ingin imannya bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau nolong itu gampang. Tapi saya ingin dari dirinya sendiri itu bangkit imannya. Dia percaya kepada Tuhan. Karena dia merasakan sendiri. Dia merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saat ini saya bersyukur saya melihat dia imannya bangkit. Kemarin juga waktu suaminya sakit. Karena saat ini kalau kita tuh batuk, pilek, terus gak mau makan, itu sudah khawatir. Dia punya iman, dia percaya pada Tuhan, dia doa. Dan ternyata suaminya akhirnya sembuh. Gak terpapar COVID. Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi di dalam Tuhan, kita pasti bisa membawa pengaruh. Karena Tuhan masih tetap menjadi jawaban atas setiap permasalahan kita. Seletih apapun kita saat ini, sesakit apapun, sebanyak apapun beban hidup kita, seberapa berat tanggung jawab yang harus kita gendong, jangan pernah pudarkan sinarmu. Kita harus tetap bisa bersinar. Kalau kita merasa terang kita mulai redup, mari mendekat kepada sumbernya terang dunia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Semakin dekat, terang kita akan semakin menyala dengan luar biasa. Karena kita hanya merefleksikan terangnya Tuhan. Kita hanya memantulkan. Seperti bulan, dia tidak bercahaya, tapi dia hanya memantulkan sinar dari matahari. Seberapa terangnya bulan, seberapa dekatnya posisi bulan terhadap matahari. Demikian juga hidup kita. Kalau kita semakin dekat dengan sang terang dunia, maka kita pun akan semakin bersinar. Sinar kita akan terus bersinar, sampai kita bisa menolong, membawa banyak orang yang buta secara rohani untuk dituntun keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu, profesiat buat kita semua. Karena Tuhan sudah tetapkan
Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak katakan, kamu bisa loh jadi terang dunia. Kamu besok-besok akan jadi terang dunia. Tapi Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Karenanya, mari kita pastikan kalau hidup kita akan senantiasa bisa larut dan memberikan rasa kepada dunia. Kita akan terus bersinar terang melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui reaksi kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap masalah yang kita hadapi. Sehingga orang akan melihat perbuatan kita dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bapa, kami baru saja mendengarkan firman-Mu dan telah Engkau ingatkan jangan sampai garam itu tidak menjadi asin lagi karena susah mau diasinkan pakai apa. Untuk itu ya Bapa, mampukanlah kami agar selalu bisa menjadi garam yang mengenakkan, membuat enak masakan, dan mampukan kami agar kami dapat menjadi terang yang dapat menerangi di sekitar kami dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa untuk dapat melakukan firman-Mu yang baru saja Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Anton ini tadi. Sebentar lagi kami akan undur diri Bapa, namun perkenankanlah kami untuk memanjatkan doa kami kepadamu sebelum kami mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Pada saat ini Bapa, kami hanya berdoa secara khusus untuk Indonesia. Berikanlah kepada seluruh bangsa kami agar mampu menghadapi COVID Corona ini hingga berakhir di dalam keselamatan yang Engkau berikan. Dan terlebih berikanlah kesehatan kepada pastor-pastor gembala kami yang menggembalakan kami di paroki Pekalongan ini. Kami satukan doa ini dengan doa keagungan-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria yang Maha Suci, perawan pilihan Allah, doakanlah kami ya Bunda, agar kami selalu tangguh, gigih, tekun berdoa seperti Engkau, terlebih saat menghadapi COVID Corona ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, berkatilah kami dari tahta-Mu yang Maha Kudus. Lindungilah kami dari tahta-Mu yang Maha Kudus. Sertailah dan dampingilah kami dari tahta-Mu yang Maha Kudus. Dampingilah
dengan roh yang kau utus kepada kami, Roh Kudus yang menghibur kami. Dan kami serahkan sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh kami, segalanya adalah milik-Mu. Berkatilah dengan kuasa-Mu Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup dengan ungkapan terima kasih kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau senantiasa menyelenggarakan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Selamat malam suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sampai jumpa lagi hari Rabu depan. Berkah dalam.